Wah, musim mudik sebentar lagi nih. Dan buat banyak keluarga, ini artinya satu masalah klasik muncul lagi. Barang bawaan yang nggak muat di mobil. Rasanya semua sudut udah diisi penuh, tapi oleh-oleh sama koper kok kayaknya masih ada aja ya. Yuk, kita bedah solusinya. Pasti kenal banget kan sama situasi kayak gini? Bagasi udah penuh sesek, kabin mobil juga mulai keisi sama tas dan kardus. Perjalanan yang harusnya nyaman malah jadi terasa sempit. Ini nih drama klasik yang bikin banyak orang pusing bahkan sebelum berangkat. Nah, buat ngatasin masalah ini, ada satu solusi yang lagi populer banget. Roof box. Itu loh kotak penyimpanan tambahan di atap. Kelihatannya sih ini jawaban dari semua masalah ya. Oke deh, yuk kita lihat apa aja untungnya. Coba bayangin, roof box ini fungsinya kayak berangkas pribadi di atap mobil kamu. Beda banget loh kalau kita cuma ngikat barang di atap gitu aja. Roof box ini bisa melindungi barang berharga kita dari cuaca, mau itu hujan badai, debu, atau panas terik. Dan yang paling penting nih, ada kuncinya juga, jadi risiko kehilangan atau kemalingan bisa jauh lebih kecil. Nggak cuman aman, tapi ini soal nyaman juga loh. Pakai roof box, kita bisa ngatur barang bawaan jadi jauh lebih rapi. Barang-barang yang nggak bakal kita sentuh selama perjalanan, misalnya oleh-oleh atau baju-baju cadangan, taruh aja semua di atas. Hasilnya apa? Bagasi utama jadi kosong buat barang-barang penting, dan yang terpenting, kabin jadi lega banget buat penumpang. Perjalanan jauh jadi lebih asik pastinya. Eits, tapi tunggu dulu. Solusi yang kelihatannya praktis ini ternyata punya sisi lain yang harus kita perhatikan dengan sangat-sangat serius. Ini tuh bukan cuma soal nambah tempat, tapi juga nambah risiko. Dan ini yang harus banget kita pahami. Oke, jadi intinya gini, ini soal fisika sederhana. Mobil kita itu kan didesain biar pusat gravitasinya rendah, supaya stabil di jalan. Nah, pas kita tambahin beban berat di atap, pusat gravitasi itu jadi naik. Efeknya, mobil jadi gampang limbung atau body roll, apalagi pas nikung atau manuver mendadak. Kontrol kita ke mobil bisa jadi sedikit berkurang. Nah, karena mobil jadi kurang stabil, ada satu aturan emas nih yang nggak boleh, sekali lagi, nggak boleh diabaikan. Para ahli nyaranin buat ngurangin kecepatan kita sekitar 10 km per jam dari batas yang ada. Contohnya, kalau di tol batasnya 80 km per jam, amannya kita jalan di 70. Ini penyesuaian kecil, tapi dampaknya buat keselamatan gede banget. Itu belum semua, ada lagi nih konsekuensi serius lainnya yang perlu kita pikirin. Roof box itu mengubah aerodinamika mobil jadi hambatan anginnya lebih besar, yang artinya bensin jadi lebih boros. Yang lebih serem lagi, ada resiko roof boxnya bisa copot di jalan kalau masangnya nggak benar atau bautnya kendor. Mobil juga jadi lebih sensitif sama tiupan angin dari samping dan jalanannya nggak rata. Ujung-ujungnya, risiko kecelakaan bisa meningkat. Oke, setelah dengar semua risikonya, mungkin ada yang jadi takut ya. Tenang-tenang, bukan berarti roof box jadi barang terlarang kok. Kabar baiknya, risiko-risiko tadi bisa kita minimalisir. Caranya, dengan checklist wajib sebelum berangkat ini. Jadi, biar aman, ada 3 kebiasaan yang wajib banget dilakuin. Pertama, sebelum jalan, coba deh cek lagi dudukannya. Pastiin semua bautnya kenceng, nggak ada yang kendor. Kedua, pastiin boxnya udah kekunci dengan benar, sampai bunyi klik gitu. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Ubah mindset nyetir kita. Sadari kalau mobil kita sekarang beda dan butuh kendali yang lebih hati-hati. Oke, jadi kita udah lihat nih plus minusnya. Sisi enaknya ada, tapi sisi resikonya juga ada. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya biar kamu bisa ambil keputusan yang paling pas buat perjalanan keluarga kamu. Jadi, ini dia rangkumannya. Simple aja. Di satu sisi, kita dapat perlindungan barang, keamanan, dan pastinya ruang ekstra yang berharga banget. Tapi di sisi lain, kita harus bayar dengan stabilitas mobil yang berkurang, kecepatan yang lebih pelan, bensin yang lebih boros, dan ada risiko teknis lainnya. Ini benar-benar soal trade-off antara kenyamanan dan kewaspadaan. Ujung-ujungnya, semua kembali ke kamu sebagai pengemudi. Nggak ada jawaban yang 100% benar atau salah di sini. Yang ada cuma keputusan yang paling bijak sesuai prioritasmu. Apakah kenyamanan bawa barang lebih banyak itu sepadan dengan risiko-risiko yang tadi kita bahas? Pikirkan matang-matang ya, karena nggak ada yang lebih berharga dari keselamatan keluarga di perjalanan.